Kasus korupsi Kejaksaan Negeri Mojokerto mencoba melarikan diri saat akan ditangkap Jumat siang. Meriasti dengan sejumlah pelaku lainnya mengajukan pinjaman proyek konstruksi ke Bank BPD Cabang Pasangkayu dan ternyata proyek tersebut fiktif. Kejaksaan Tinggi Gorontalo menahan seorang pejabat Bank Sulawesi Utara Gorontalo atau Sulutgo di Kabupaten Gorontalo karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian kredit investasi dan modal yang tidak sesuai aturan bank. Hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya memeriksa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Saat ini beredar informasi Aziz sudah berstatus tersangka dugaan suap dana alokasi khusus Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Priandi Sirait dan selamat datang dalam video edukasi yang membahas terkait dengan supremasi hukum tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang memiliki arti beragam, yakni kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan tidak bermoral. Yang menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Keuangan negara apabila dilihat dalam perspektif hukum memang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dan berdasarkan keuangan negara yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan definisi kerugian negara. Berbicara tentang korupsi, pasti tidak jauh dari unsur kerugian negara di dalamnya. Kerugian negara didefinisikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu di antaranya adalah terdapat dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 15 dalam bab 1 ketentuan negara atau daerah yang mendefinisikan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selanjutnya adalah jenis tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi, terdapat 30 perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, yang terbagi menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi yang diantaranya adalah: yang pertama, terkait keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dalam 2 pasal. Kedua, suap menyuap terdapat dalam 12 pasal. Ketiga, penggelapan dalam jabatan terdapat dalam 5 pasal. Keempat, pemerasan terdapat dalam 3 pasal. Kelima, perbuatan curang terdapat dalam 6 pasal. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa terdapat dalam 1 pasal. Dan yang terakhir atau ketujuh, korupsi terkait dengan gratifikasi terdapat dalam 1 pasal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan pemenuhan unsur pasal dalam tindak pidana korupsi. Kita tahu bahwa pengaturan tindak pidana korupsi sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian pengaturannya masuk ke dalam tindak pidana khusus dalam KUHP nasional, yakni pada pasal 603 sampai 609. Namun sebelumnya, hingga pada saat ini masih terdapat perbincangan dan perselisihan pandangan perdebatan pemenuhan unsur pada pasal yang ada dalam pasal 2 ayat 1 dan pada pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, saya akan merangkum pemenuhan unsur dalam tindak pidana korupsi dari kedua pasal tersebut. Pertama, unsur setiap orang dalam pasal tersebut berarti orang perorangan atau korporasi, di mana orang perorangan adalah subjek secara individu dan korporasi adalah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kedua,
adalah perbuatan. Selanjutnya adalah perbuatan subjek hukum, yang dimana dalam unsur inilah yang membedakan pemenuhan unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 1. Secara melawan hukum yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2006, frase yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrecht delik yang terdapat dalam rumusan delik pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menjadi terbatas kepada hukum formil saja. Dengan perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam pasal 3. Pasal 3 dititikberatkan pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sehingga memang pasal 3 ini berlaku lebih spesifik terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana dalam jabatannya. Hal ini dikarenakan pasal 3 merupakan pasal yang dikualifikasikan dari delik dalam pasal 2 ayat 1 dikarenakan memiliki unsur menyalahgunakan kewenangan yang merupakan bentuk yang lebih khusus daripada melawan hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan kepada subjek swasta, sedangkan pasal 3 Undang-Undang PTPK untuk subjek pegawai negeri atau pejabat umum. Ketiga, kita akan membahas terkait dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ketiga, adalah berkaitan dengan niat batin atau mens rea pelaku, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dari wujud perbuatan menguntungkan, si pembuat atau orang lain yang diuntungkan memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata, benda, uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang. Sebaliknya, apabila diumumkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian yang berupa kehilangan sejumlah kekayaan. Dan apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disadarkan pada peraturan perundang-undangan atau formal, maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keempat, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, namun kata dapat dalam unsur ini telah dihilangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016. Maka definisi atau sifat delik korupsi berubah menjadi delik material. Yang dalam hal ini, perbuatan seseorang harus dibuktikan terlebih dahulu nilai kerugian keuangan negara yang timbul. Selain itu, terkait dengan kerugian keuangan negara, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yaitu putusan nomor 25 tahun 2016 menghendaki adanya suatu kerugian yang bersifat actual loss dan bukan sekedar potential loss dengan tujuan untuk lebih mendekati aspek kepastian hukum yang terdapat dan tergantung di dalamnya. Baik, demikianlah pembahasan terkait dengan supremasi hukum tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan dan pembahasan mengenai perbedaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lebih kurangnya saya memohon maaf, sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.